Selamat datang di Drakor Edik Indonesia, tempat ngumpulnya drakor junkie se-Indonesia. Bersama saya Rianti Sofia, yuk kita bahas drama Korea terbaru yang tayang di bulan Oktober 2022 yang berjudul Bad Prosecutor. Sebuah kasus pembunuhan membuat seorang jaksa muda yang bernama Jin Chong diasingkan dari divisi kriminal yang bergengsi ke divisi buangan, yaitu divisi sipil. Divisi sipil adalah divisi dengan tugas-tugas mengada-ngada yang sebenarnya sengaja dibuat agar orang yang ditempatkan di situ mengundurkan diri dengan sukarela. Mencari anjing yang hilang merupakan tugas yang lazim bagi jaksa di divisi sipil ini. Divisi ini dikepalai oleh Park Jae Kyung, seorang jaksa tua yang sepertinya memiliki kepribadian mirip dengan Jin Chong. Jin Chong adalah seorang pria yang menjunjung kebenaran dan keadilan. Sejak kecil, ia membenci tindakan korupsi. Untuk membasmi korupsi, ia bercita-cita untuk menjadi pendekar berpedang seperti tokoh kartun idolanya. Oleh karena itu, ia menekuni olahraga kendo. Tapi mirisnya, ternyata dalam kompetisi kendo pun ia dicurangi oleh wasit korup sehingga kemenangannya dibatalkan. Suatu hari, ia melihat tayangan pengangkatan jaksa baru. Bagaikan mendapat ilham, Jin Chong berpikir bahwa sekedar menjadi pendekar berpedang tidaklah cukup untuk membasmi korupsi di negaranya. Maka, ia pun mengalihkan cita-citanya menjadi seorang jaksa. Jin Chong sering berpenampilan berantakan dan selalu membawa pedang kendo kemanapun ia pergi. Sifatnya juga sangat keras kepala. Ia akan mempertahankan pendapatnya jika ia rasa bahwa ia memang benar. Ia tak segan melanggar protokol kejaksaan asalkan koruptor incarannya berhasil masuk bui penjara. Karena kecerdikannya, ada saja cara yang ia gunakan walaupun tak lazim untuk menjebak para koruptor incarannya. Kembali ke kasus pembunuhan. Pada kasus pembunuhan tersebut, walaupun pembunuhnya menyerahkan diri, tapi Jin Chong yakin bahwa sang tersangka bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Jin Chong tetap menyelidiki kasus tersebut walaupun dirinya sudah dipindah tugaskan ke bagian sipil. Ia dibantu oleh Shin Ara, mantan atasannya di divisi kriminal. Lee Chol-ki, asisten setia yang kini ikut pindah ke bagian sipil. Baek Eun-ji, wanita kenalan Jin Chong yang cantik namun berpenampilan eksentrik dan jago bela diri. Dan Go Jung-do, hacker yang memiliki banyak catatan kriminal namun keahliannya dimanfaatkan oleh Jin Chong dengan bayaran penghapusan kasus kriminal satu persatu. Jin Chong mendapatkan dukungan dari Kim Tae-ho, atasan Shin Ara. Namun, apa daya, Tae-ho tak bisa melawan kekuasaan Lee Jang-won, pemegang jabatan tertinggi di kantor kejaksaan tersebut, yang kini sedang dipromosikan menjadi kepala distrik. Jang-won dibantu oleh Oh Do-hwan. Do-hwan adalah jaksa licik, ia melakukan apa saja agar mendapatkan promosi jabatan. Dengan bantuan Do-hwan, Jang-won berhasil menutup kasus pembunuhan tersebut sekaligus memperlancar jalannya menuju posisi kepala distrik. Tapi, bertepatan dengan pelantikan Jang-won, Jin Chong mendapat cukup bukti dan saksi bahwa Jang-won lah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Dengan bangga, akhirnya Jin Chong mengumumkan penangkapan Jang-won di depan banyak wartawan. Luar biasa sekali, itu dia penampilan dari Do Kyung-soo EXO yang tampil dalam drama terbarunya yaitu Bad Prosecutor. Selamat datang di Drakor Edik Indonesia, tempat ngumpulnya drakor junkie se-Indonesia bersama saya Rianti Sofia yang tentunya akan memberikan candu-candu terbaru drama Korea yang tayang di tahun 2022 ini. Nah, sekarang saya pengen ngumpulin nih teman-teman drakor junkie, siapa aja yang dulu ngefans sama dramanya Do Kyung-soo yang dulu yaitu 100 Days My Prince. Silahkan ketik di kolom komentar. Drama Bad Prosecutor ini nggak akan mengecewakan kamu-kamu yang dulunya ngefans di drama 100 Days My Prince. Bahkan justru ini mengingatkan kita, sedikit-sedikit mengingatkan kepada drama terdahulunya. Memang di sini perannya itu tidak sama persis, tapi ada gestur-gestur yang sama di mana ketika Do Kyung-soo memerankan Raja Io atau Won-deok ya. Jadi seolah-olah sekarang jaksa Jin Chong ini adalah reinkarnasi dari Raja Io atau Won-deok. Untuk genrenya dari potongan-potongan tadi dramanya udah kelihatan banget ya bahwa utamanya itu adalah investigasi dan konspirasi. Tapi ada sisipan actionnya juga, ada sisipan komedinya juga. Action dan komedinya lumayan cukup kental ya. Sedangkan untuk romance-nya ini mungkin kedepannya akan bakalan ada nih romance tipis-tipis. Romance-nya itu kelihatan dari Baek Eun-ji yang nge-save nama jaksa Jin Chong itu di situ sebagai my husband atau suami saya. Kemudian ketika Shin Ara turun dari mobil,
ada yang berbinar-binar yang muncul di matanya Go Jung-do. Nah, apakah ini akan terjadi romance-romance nih ke depannya? Kita tunggu aja. Untuk judulnya, ternyata Bad Prosecutor adalah judul internasional, sedangkan literal title-nya atau judul di Koreanya adalah Chin Kom Seung Bu atau Perang Pedang yang Sesungguhnya. Mungkin judul ini mengambil benang merah ya dari cita-citanya jaksa Jin Jong yang ingin menjadi pendekar berpedang untuk melawan korupsi. Di sini juga Jin Jong kan menekuni olahraga kendo ya. Jadi apakah jabatan Jin Jong sebagai jaksa akan lebih tajam daripada pedang yang dimiliki oleh pangeran berpedang dari tokoh kartun yang diidolakannya di masa lalu? Nah, kira-kira kedepannya drama ini akan gimana sih perkembangannya? Yang udah punya perkiraan atau cocok logi atau ramalan-ramalan, teman-teman silahkan cantumkan di kolom komentar. Sedangkan kalau versi Drakor Edik Indonesia sendiri nih, versinya saya, kemungkinan kasus yang terjadi pada jaksa tertinggi Lee Jang-won itu adalah hanya sebagian kecilnya saja. Nanti kedepannya bakalan ada kasus konspirasi yang jauh lebih besar lagi yang akan diungkap oleh Jin Jong. Di sini saya juga punya tokoh yang sangat mencurigakan nih, karena dari pengalaman perdrakoran ya, yang ceritanya tentang konspirasi-konspirasi gini, sangat jarang satu tokoh yang baik hati ini didukung oleh banyak tokoh-tokoh lain yang baik hati juga. Jadi pasti di antaranya akan ada yang ketahuan busuknya nih. Nah, saya mencurigai itu ini adalah Kim Tae-ho, yaitu atasannya Shin Ara. Kemungkinan besar kedepannya itu yang terlibat konspirasi lebih besar yaitu jaksa Kim Tae-ho. Kalau memang ternyata betul ceritanya seperti itu, kemungkinan besar nanti Kim Tae-ho juga akan bekerja sama dengan Oh Do-hwan. Nah, konspirasinya ini kemungkinan akan mengungkapkan cerita kenapa jaksa yang memimpin divisi sipil ini yang bernama Park Jae-kyung, yaitu atasannya Jin Jong, diasingkan dan kemudian berada di divisi sipil. Jadi kemungkinan kedepannya adalah Jin Jong akan berjuang mengubah divisi sipil ini menjadi divisi yang mengalahkan divisi kriminal dan akan membuat jaksa Park Jae-kyung ini yang tadinya taring-taringnya sudah kumpul menjadi tajam-tajam kembali dan bersama-sama akan mengungkap konspirasi-konspirasi yang berada di tubuh kejaksaan. Kalau benar ceritanya kedepannya akan seperti itu, ya nggak tahu ya. Ini kan cuma tebak-tebakan aja atau cocok logi versinya Drakor Edik Indonesia. Biar teman-teman tahu nih, ayo kita nonton dramanya sampai selesai. Teman-teman langganan nonton drama Korea di mana? Silahkan langsung kunjungi, cari drakor yang berjudul Bad Prosecutor. Untuk deretan pemainnya siapa aja? Tentu aja drama konspirasi ini pemainnya sangat banyak banget ya. Jadi sekarang kan pamit dulu, nanti kita kembali lagi bersama drama-drama yang lainnya, dan setelah ini kalian bisa lihat deretan pemainnya siapa aja. Sampai bertemu di video-video selanjutnya tentunya dengan candu-candu terbaru drama Korea yang tayang di tahun 2022. Saya Rianti Sofia pamit undur diri, sampai jumpa lagi, bye bye.